Sesuatu yang bikin kita stres itu pasti hal yang penting. Kalau diri kita, ketidaksadaran kita, insting kita menganggap itu nggak penting, nggak mungkin kita stres. Apa itu stres? Kita semua pasti pernah stres. Pasti ada masanya kayak kita tuh capek banget, pikiran kita penuh, terus kita jadi males ngapa-ngapain. Pengen istirahat aja, pengen tidur aja, pengen rebahan aja, pengen main game aja. Di titik itu kita merasa kita lagi stres. Pernah nggak kalian mikir, stres itu apa sih? Asalnya dari mana? Kenapa stres bisa terjadi? Oke, kita bahas secara runtut dari arti katanya dulu. Apa itu stres? Ya, kalau secara harfiah atau secara fisika gitu ya, stres itu adalah tegang. Lawannya adalah strain. Strain itu renggang. Jadi kalau stres itu ya tegang, ada tekanan, sehingga ada benda yang dia menerima daya, dan dia sedang menahan daya tersebut. Contohnya kayak per gitu ya. Per itu kan kalau misalnya dipencet, itu kan dia jadi tegang ya, karena dia menahan daya dari jari kita. Katakanlah ini ada per gitu ya, di jari saya. Kalau misalnya pernya nggak dipencet lagi, dilepas, maka dia akan jadi strain, jadi nggak tegang, jadi renggang, karena dia sedang tidak menerima daya. Itu definisi fisikanya. Nah, kalau definisi secara psikologis, stres itu adalah ya sama, ketika kita mendapatkan tekanan psikologis. Stres itu terjadi ketika baik secara sadar maupun tidak sadar kita merasa ada sesuatu yang berbahaya di depan sana. Depan tuh bukan cuma arah ya, tapi juga bermakna di waktu yang akan datang. Nah, karena pikiran kita, ketidaksadaran kita, insting kita berpersepsi ada hal yang membahayakan, sehingga tubuh kita jadi bekerja lebih keras, bekerja lebih ekstra untuk menghadapi bahaya tersebut. Makanya kalau orang stres itu kayak ngerasa capek, males ngapa-ngapain, tapi susah tidur, iya kan? Nanti kita bahas. Kenapa demikian? Kenapa kita sampai susah tidur? Karena tubuh kita tuh lagi bekerja lebih keras. Peredaran darah jadi semakin deras, konsumsi zat-zat tubuh kita jadi semakin cepat, kita jadi mikir terus, mikirin sebuah masalah untuk dicari solusinya. Sebagai persiapan untuk menghadapi sumber stresnya. Itulah definisi dari stres. Nah, pertanyaannya, apakah stres itu selalu jahat, selalu buruk? Karena kan ada ungkapan bahwa, oh jangan stres, nanti kalau stres terus cepat meninggal gitu ya. Nanti kalau stres terus cepat tua, umurnya semakin pendek, dan sebagainya. Benarkah demikian? Jadi gini, ada sebuah teori yang disebut dengan Yerkes-Dodson Law atau hukum Yerkes-Dodson. Akan saya tampilin teorinya, jadi bentuknya grafik gitu ya, grafik bell curve gitu, gambar gunung. Yang vertikalnya itu adalah performance, yang dari bawah ke atas, dan yang horizontal dari kiri ke kanan itu adalah tingkat stresnya. Nah, jadi kalau berdasarkan teori ini, stres itu sebetulnya baik kalau misalnya di kadar yang tepat. Kalau misalnya stresnya di tengah-tengah dalam grafiknya, itu performa kita akan maksimal. Kita jadi terdorong, terpacu, jadi semangat untuk mengerjakan sesuatu. Kalau misalnya kita strain di kiri grafiknya, itu performa kita akan berkurang. Kenapa demikian? Karena kita nggak terpacu, kita nggak ada dorongan, kita nggak punya semangat. Sederhana aja, misalnya kalian main game, main Mobile Legends, katakanlah ada yang klasik sama yang rank gitu ya. Kalau main klasik ya orang-orangnya akan nyantai aja, main aja lucu-lucuan aja, karena nggak ada tekanannya, nggak ada bahayanya, nggak ada hukumannya, nggak ada konsekuensinya kalau kalah. Kalau kalah ya udah, fine, tinggal main lagi. Tapi kalau misalnya kita main ranked aja, misalnya kita main ranked match gitu ya, kita jadi terpacu karena kita nggak pengen kehilangan rank, karena kita nggak pengen turun level gitu kan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pun juga pasti gitu. Sesuatu yang bikin kita stres itu pasti hal yang penting. Kalau diri kita, ketidaksadaran kita, insting kita menganggap itu nggak penting, nggak mungkin kita stres. Coba sebutin, hal apa aja sih yang bikin kita stres? Sekolah misalnya, ada PR, ada tugas, kita nggak mampu, kita kesulitan, kita stres. Kenapa kita stres? Ya karena kita menganggap sekolah itu penting. Kita nggak pengen nilai kita jelek, kita nggak pengen nggak naik kelas, kita nggak pengen mata kuliah ini ngulang, kita nggak pengen skripsi kita nggak selesai-selesai, gitu kan. Apalagi coba yang bikin kita stres? Kerjaan misalnya, teman toksik lah,
atasan nyebelin lah, kerjaan numpuk, sulit, nggak kelar-kelar dikerjain. Kenapa kita stres? Ya karena pekerjaan kita penting. Walaupun mulut kita bilang, oh ini kantornya toksik, nggak manusiawi, dan lain sebagainya gitu misalnya. Ya tetap aja itu adalah sumber penghasilan kita. Dan itu penting. Kalau misalnya kita nggak berpenghasilan, kita nggak hidup. Makanya kita stres, iya kan? Jadi ya intinya, stres itu sebetulnya sehat, bahkan perlu kita maintain, sehingga kita bisa survive untuk bertahan hidup. Sehingga kita bisa serius melakukan sesuatu, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu semaksimal mungkin. Itulah alasan kenapa kita bisa stres. Nah, yang perlu kita waspadai, kita perlu hati-hati kalau misalnya stresnya berlebihan. Sebagaimana bisa kalian lihat di grafik yang kanan. Nah, mungkin ini ya yang perlu kita waspadai. Mungkin ini adalah definisi dari stres yang ada di kepala orang awam gitu. Yang mana sebetulnya kalau secara istilah, stres yang berlebihan ketika sudah terlalu kanan, kalau di grafik dari puncak gunungnya udah mulai turun ke kanan, stresnya terlalu banyak, terlalu tinggi, performance kita menurun, itu sebetulnya secara istilah namanya distress. Distress itu adalah stres yang udah nggak sehat, stres yang udah berlebihan, stres yang udah bikin kita overthinking gitu ya, yang berkepanjangan, yang terlalu lama, yang nggak selesai-selesai, atau tekanannya terlalu kuat sehingga kita mengalami distress. Kenapa distress atau stres yang berlebihan ini bisa terjadi? Balik lagi ke mekanisme biologis dari stres itu sendiri, sebagaimana yang udah tadi saya jelaskan di awal. Ketika kita stres, tubuh kita kan lebih aktif, peredaran darah makin kencang, konsumsi makanan, konsumsi zat-zat vitamin semakin cepat. Nah, tapi kan tetap aja resource, zat-zat di dalam tubuh kita itu kan terbatas ya. Nggak mungkin tubuh kita itu kuat untuk terus-terusan bekerja dengan ekstra. Pasti akan ada masanya ketika kita akan kecapean. Nah, ketika kita udah terlalu capek itulah yang disebut dengan distress. Tubuh kita masih tegang, tapi tenaga kita, zat-zat tubuh kita itu sudah habis diserap, udah nggak ada lagi resource-nya gitu ya. Makanya kita di-stress, makanya kita capek, kita butuh istirahat, kita males ngapa-ngapain, tapi di sisi lain masalahnya masih ada, belum selesai. Masih ada deadline besok misalnya yang harus kita kerjain. Itulah yang namanya di-stress, stres berlebihan yang harus kita waspadai. Oke, itu dasar teorinya, hukum Yerkes-Dodson. Tentunya kita ingin agar setiap masalah yang kita hadapi, tingkat stres kita ada di tengah, sehingga performance-nya maksimal terus, sehingga kita bisa lebih mudah untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan besarnya adalah gimana caranya kita memaintain agar stresnya itu tetap ada di tengah, iya kan? Ada satu teknik yang disebut dengan reappraisal. Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya penilaian kembali. Maksudnya apa? Masalah yang sedang kita alami, itu kita pikirkan ulang, kita maintain, sehingga kalau misalnya kita strain, yang stresnya kurang, kita geser ke kanan, sehingga pas di tengah. Dan yang di stres pun juga sama, yang dari kanan kita geser ke kiri, sehingga pas di tengah. Jadi kita pikirin kembali stresnya. Caranya gimana? Caranya adalah pertama, kita mesti gali dulu dalam diri kita. Karena ada kalanya, stres ini tuh kita nggak sadar. Tahu-tahu insting kita bilang bahwa kita stres, tapi pikiran sadar kita itu nggak mau mengakui. Entah kitanya denial, atau kitanya nggak sadar. Nah, apapun itu, sumber stres itu yang mungkin tadinya ada di dalam ketidaksadaran, itu harus kita bawa ke kesadaran. Coba tanya diri sendiri, kita gali, kita renungi, apa sih yang bikin kita stres? Konkretnya apa? Masalah detailnya apa? Harus kita identifikasi terlebih dahulu agar kita bisa melakukan reappraisal. Setelah kita udah menemukan masalahnya, ya udah tinggal kita pikirin kembali aja. Contoh konkretnya, misalnya adalah kasus akan menghadapi ujian sekolah minggu depan, misalnya seperti itu. Terus kita strain, kita nggak ngerasa stres sama sekali. Ya udah kita pikirin. Harusnya kan kita stres kalau mau ujian, supaya kita punya semangat untuk belajar. Nah, coba kita reappraisal, kita pikirin. Oh iya ya, aku belum belajar. Oh iya ya, materi ujiannya ini. Kita lihat kisi-kisi ujiannya, kita cermati, oh iya, aku belum menguasai yang bagian ini. Sehingga bagian yang ini itu harus kupelajari. Nah, dengan demikian kan kita jadi sadar, oh iya, ada banyak juga materinya ya. Oh iya, kita jangan sombong, kita jangan sok pinter, kita jangan gampangin. Sehingga tingkat stres kita meningkat dan kita jadi punya motivasi untuk belajar. Atau contoh sebaliknya, misalnya kita di stres
stres karena mau ujian minggu depan. Kita overthinking, pikiran kita macam-macam. Takut, aduh susah materinya, aduh nanti takut nggak bisa ngerjain. Nah sama, caranya sama, kita reappraisal aja. Coba kita lihat kisi-kisinya gitu ya, materi apa yang udah kita pelajari sebelumnya. Kita lihat rinciannya, oh ternyata aku udah pernah belajar ini, aku udah pernah baca ini, aku punya catatannya. Waktu guru atau dosen jelasin, aku merhatiin full. Oke, aku udah pernah belajar, sepertinya aku bisa, meskipun aku masih perlu belajar sedikit lagi, perdalam lagi. Sehingga tingkat stres kita tuh berkurang. Kita puji diri kita, sehingga percaya diri kita meningkat. Sehingga kita nggak terlalu stres. Itulah cara sederhana untuk mengelola stres. Meskipun ya kenyataannya nggak sederhana itu ya. Ya ada kalanya kita terlalu di-stres, terlalu capek, kita perlu istirahat dulu, refreshing dulu, main game dulu, nonton YouTube dulu, dan segala macamnya. Ya nggak apa-apa buat selingan, tapi ingat, dibatasi. Jangan sampai kebablasan. Kenapa demikian? Karena kan yang namanya kita refreshing, kita nonton YouTube, kita main game, itu kan tidak menyelesaikan masalahnya. Iya kan? Sebelum masalahnya benar-benar hilang, pasti insting kita, ketidaksadaran kita akan stres terus. Pasti. Jadi, kalau misalnya kita butuh istirahat, ya istirahatlah. Tapi jangan sampai berlebihan. Walau bagaimanapun, stres itu harus dihadapi. Kalau misalnya nggak dihadapi, masalahnya nggak akan pernah selesai. Kalau misalnya masalahnya nggak selesai, stresnya nggak akan pernah hilang, pasti. Karena stres itu adalah insting dasar manusia secara alamiah, secara tidak sadar untuk mempertahankan hidup. Oke, cukup. Demikian, semoga bermanfaat. Ingat, stres itu baik, tapi jangan sampai berlebihan. Dikelola stresnya.